balik lagi sama aku Okta di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas beberapa hal penting banget nih setelah melahirkan, yaitu adalah pengalaman aku mengasihi. Terus juga aku akan bahas mengenai teknik ASI. Terus juga yang terakhir adalah barang apa aja yang wajib banget untuk moms beli di rumah, karena ini bener-bener kepake banget buat aku dan aku udah bener-bener gak bisa tanpa barang ini. So, yuk next, langsung aja kita bahas videonya. Oke, yang pertama adalah pengalaman aku untuk mengasihi. Jujur ya moms, dari awal aku pasca melahirkan, operasi itu adalah hal yang tersulit dibandingkan untuk mempersiapkan mental aku ketika aku mau operasi. Karena jujur, aku operasi sesar dan itu nggak pada saat operasi itu bener-bener nggak ngerasa sakit sama sekali. Tetapi pasca operasinya itu bener-bener luar biasa. Aku harus belajar jalan pun itu udah sakit banget dan sulit banget. Ditambah aku harus berusaha gimana caranya aku bisa mengeluarkan ASI untuk anakku. Nah, kebetulan di rumah sakit tempat aku melahirkan, mereka itu bener-bener pro ASI banget dan anakku bener-bener nggak dikasih susu formula. Intinya harus diusahain gimana caranya selama 3 hari aku di rumah sakit, aku bisa memberikan ASI untuk anakku. Jadi aku bener-bener langsung, baby itu setelah lahir mungkin sekitar 2 atau 3 jam itu langsung dibawa ke ruangan dan langsung bener-bener dikasih ke payudara aku untuk baby itu tuh bantu untuk nyedot gitu loh. Karena setelah sama bidannya dan dokternya itu pencet-pencet, itu ternyata ASI aku tuh sudah ada. Sekarang tinggal gimana bayi aku itu merangsang untuk supaya ASInya itu tuh keluar. Hal kedua yang berat adalah karena gini moms, ketika baby itu ada di puting, itu yang dirasakan bukan hanya sakit putingnya, tetapi juga rahim itu kontraksi. Karena ketika bayi itu nyedot, itu tuh kontraksinya itu tuh akan ketika bayi itu nyedot, itu akan merangsang rahim kita tuh kontraksi dan itu akan mengecil. Itulah makanya kelebihan daripada mengasihi itu membuat rahim kita mengecil itu lebih cepat dibandingkan dengan tidak mengasihi. Setelah dari rumah sakit itu sejujurnya ASIku tuh keluar belum banyak dan aku tuh khawatir banget anakku tuh bilirubinnya naik. Karena again, bilirubin naik itu bukan karena tidak disinarin matahari ya moms, tetapi bilirubin naik itu karena memang asupan daripada ASI untuk bibinya itu kurang. Nah, puji Tuhan alhamdulillahnya di rumah sakitku itu menyediakan donor ASI. Jadi untuk 3 hari ke depan setelah aku dari rumah sakit itu setidaknya aku masih ada nyawa untuk berusaha mengeluarkan ASIku, tapi bayiku tuh juga aman gitu loh. Asupan makanannya nggak kurang juga dan bilirubinnya juga nggak naik. Dengan cara ya aku memberikan donor ASI, dimana untuk minggu pertama itu ASInya nggak gitu banyak. Juga mau ngasih tips and trick, ini yang menurutku ini adalah kesalahanku. Dia maklum aja karena kan ibu baru ya, aku juga belum tahu. Menurutku nih, kalau kalian mau melahirkan itu please banget beli pompa ASI yang elektrik. Even kalian itu mungkin ngerasa aduh itu pompa ASI elektrik tuh mahal banget, atau mungkin aduh enggak deh nanti aku di BF aja, tapi menurutku ini tuh penting banget. Jadi ketika udah selesai melahirkan mending langsung pompa aja karena ASI itu prinsipnya adalah supply dan demand. Ketika kalian sering untuk memompa dan mengeluarkan ASI, otak kalian tuh akan berpikir dan badan kalian itu akan berpikir untuk ayo keluarin ASInya gitu loh. Jadi salah aku adalah waktu itu aku ada pompa ASI tapi nggak aku gunain karena aku bener-bener masih pasca pemulihan, aku bener-bener lemes banget. Ditambah anakku tuh nangis dan aku panik banget. Ya maklum, biasalah ibu muda, ibu baru yang belum tahu apa-apa, belum ada pengalaman. Tapi aku mau sharing ini ke kalian supaya ini bisa jadi pembelajaran banget buat kalian. Jadi pompa ASI itu penting banget. Jadi udah pompa aja sesering mungkin, bener-bener mungkin emang capek tapi ya itulah, semua demi anak. Memang namanya ASI itu tidak mudah, itulah makanya banyak banget orang bilang pejuang ASI atau ASI eksklusif, karena memang gak mudah, perjuangannya itu susah banget, ada senang ada sedih gitu loh. Apalagi kalau cuman dapetnya sedikit gitu, aduh rasanya sedih banget. Cuman kita nggak boleh nyerah, gimana caranya akan ada banyak teknik dan cara untuk memperbanyak ASI, intinya tetap semangat. Nah, setelah itu
dari rumah aku terus mengupayakan supaya ASIku tuh keluar banyak, dan sejujurnya aku bukan ibu yang hiperlaktasi atau yang ASInya tuh banyak membludak, enggak, tapi ASIku tuh mepet, cenderung mepet sih. Jadi itulah makanya kenapa aku harus mencari cara supaya gimana caranya aku bisa mencukupi asupan ASI anakku. Yang pertama adalah regular pumping. Regular pumping itu dilakukan setiap 2 jam sekali. Aku biasanya nggak pernah skip, setiap 2 jam sekali, even payudaraku tuh belum keras atau ngerasa kayak belum penuh banget, aku paksain untuk oke, gue harus pumping apapun keadaannya, even itu sambil makan, even itu sambil nonton, apapun itu aku lakukan. Intinya 2 jam sekali itu wajib aku harus langsung pumping, dan durasi pumpingnya itu adalah 15 sampai dengan 20 menit. Jadi supaya mengoptimalkan hasil dari pumping itu sendiri. Kalau ditanya DBF apa enggak, aku jujur DBF juga, tetapi kadang nggak nemu gitu loh antara jam anakku minum dengan payudaraku yang udah mulai kenceng, itu kadang suka nggak sinkron. Itulah makanya aku harus juga pumping. Terus yang selanjutnya adalah ada yang bilang ayo DBF aja gitu loh, jangan dibiasain pumping, supaya kalau DBF itu kan bagus ya, menurut rangsangan bayi itu berbeda dengan pumping gitu. Tapi again, yang tahu situasi dan kondisi itu kita, karena kenapa, jujur aku akan kerja, itulah aku harus membiasakan dan mengajari anakku sedini mungkin untuk dia bisa pakai dot, karena nanti akan jadi bumerang buatku sendiri ketika aku udah mulai kerja, tapi ternyata anakku pakai dot tuh nggak mau. Wah, itu udah pusing banget tuh. Itulah makanya aku harus dari awal aku ajarin dia pelan-pelan, ayo ya harus bisa pakai dot. Aku juga berdoa semoga anakku nggak bingung puting juga, tapi puji Tuhan alhamdulillah semuanya bisa. Dia nggak bingung puting, dia juga pakai dot juga mau. Pumping yang kedua yaitu adalah power pumping. Nah, power pumping ini aku terapin jujur selama 7 hari berturut-turut non-stop, dan aku lakuin itu konsisten di setiap jam 10 malam, dimana aku tuh power pumping tuh pakai double pump, yaitu perah selama 20 menit, lalu istirahat 10 menit, lanjut perah lagi 10 menit, lanjut istirahat 10 menit, dan yang terakhir perah lagi 10 menit. Dan di power pumping yang pertama itu aku shock banget karena aku bisa dapet 130 mili, yang sebelumnya aku cuman paling banter itu adalah 40 sampai 50 mili untuk kedua payudaraku, tapi ketika aku power pumping aku bisa ngasilin sebanyak itu. Cuman ya again, itu harus dibutuhkan waktu yang benar-benar waktu dan tenaga yang benar-benar support banget. Kenapa? Karena itu power pumping itu lama durasinya, Mom. Jadi harus benar-benar sabar. Tapi again, power pumping tuh ngefek banget untuk meningkatin produksi ASI aku. Terus ada lagi teknik pumping, cluster pumping. Cluster pumping ini jujur aku nggak nerapin, karena menurutku kayaknya lebih enakan power pumping deh gitu loh. Jadi it's okay, ini pilihan opsional, moms bisa pilih cluster pumping atau power pumping. Keduanya menurutku sama-sama oke juga kok. Selanjutnya adalah aku akan share ke kalian barang simple atau sepele yang sebetulnya ini tuh berguna banget dan menurutku wajib banget kalian check out di Shopee, karena ini bener-bener kepake banget. Nah, barang yang pertama itu adalah Moimom. Ini silikon breast pump. Ini tanpa disadari, ini tuh sangat membantu aku untuk memperah ASI, dan jujur aku kaget banget. Aku kan pakai Medela ya, kadang Medela aku yang di kiri, nah yang Moimom ini yang di kanan. Niatku awalnya adalah supaya biasanya kalau aku pompa yang kiri, yang kanan tuh suka netes, supaya nampung aja gitu loh ASInya. Tapi ternyata dia punya daya sedot yang justru lebih bagus daripada Medela, karena dia justru bisa menghasilkan lebih banyak ASI dibanding yang Medela. Itulah makanya aku juga kaget banget, ini tuh se-ngefek itu dengan harga yang murah. Itulah makanya kenapa aku nggak beli pumping elektrik yang double, karena yang single aja cukup, dan ditambah pakai ini, itu the best banget sih. Thank you banget Moimom yang udah nyiptain produk ini. Terus barang yang kedua itu adalah BKA Relaxan. Ini tuh bener-bener
berguna banget dan penolong aku banget. Jadi kenapa waktu itu aku sempet payudaraku tuh keras banget ngebatu gitu kan, dan itu rasanya bener-bener kayak bongkahan es yang terjebak di dalam badan, dan itu sulit banget dikeluarin. Dan itu aku harus pencet sekuat tenaga aku harus urut gimana caranya bongkahan esnya itu tuh pecah supaya dia itu nggak menggumpal dan tidak menghambat aliran ASI. Dan aku beli ini nih bisa direbus, bisa juga didinginin. Jadi dia punya dua fungsi. Ketika ini dipanaskan atau direbus, dia itu bisa membantu payudara kita itu lebih rileks dan lebih mencair gitu loh, bongkahan es yang ada di dalam payudara itu, dan bikin rileks juga, jadi aliran ASI-nya tuh lebih lancar. Tapi kalau misalkan ini didinginin atau ditaruh di freezer, ketika moms abis pompa atau abis menyusui, dingin daripada silikon ini nih bisa bikin rileks payudara, jadi nggak sakit gitu loh. Kadang kan suka kalau abis pumping atau abis DBF itu ngerasa payudaranya tuh kayak cekit gitu kan. Nah, ini bisa membantu merilekskan. Jadi ini penting banget, kalian harus punya, ngebantu banget dibanding kalian harus pakai kain dikompres terus didinginin, itu ribet banget. Mending kalian beli ini aja. Ini merek BKA dan dia ada kainnya juga. Jadi kalau dilepas modelnya kayak gini, ini kainnya, tapi kalau dipakein kain kayak gini. Tapi jujur aku lebih suka dilepas aja, walaupun sebenarnya over banget panasnya, cuman ini ngebantu aku banget untuk melancarkan peredaran ASI aku. Next adalah barang yang ketiga, itu adalah masih di BKA lagi. Ini adalah ini adalah konektor kantong ASI. Ini berguna banget ketika misalkan aku pergi atau kerja. Jadi memudahkan aja sih, lebih simpel, jadi nggak nuang-nuang. Kalau di botol kan masih suka yang nuang, takut tumpah. Nah ini kalau ada kantong ASI-nya, ini dipasangin. Ini aku pakai Medela ya moms, dia punya dua konektor gitu, bisa yang untuk Medela, bisa juga yang untuk Spectra. Nah ini tinggal dijepit aja. Nah kalian pumping, udah deh langsung masuk deh hasil pumpingannya. Ini lebih ke efisien aja sih ketika kalian beli ini. Harga juga murah, masih di merek BKA juga. BKA tuh kayak mantep deh, dia nyiptain produk-produk yang menunjang ibu untuk mengasihi. Kalian wajib beli. Nah, untuk barang wajib keempat yang moms wajib banget punya atau punya cadangan minimal lebih dari satu, itu adalah valve pumping. Kenapa? Aku punya pengalaman banget. Jadi pada saat itu aku lagi pumping, terus tiba-tiba kok ini nggak narik ya, kok ini nggak, ASI-nya nggak keluar ya, kenapa ya? Ternyata valve-nya ini tuh robek. Nah makanya aku trauma banget ketika valve-nya ini robek. Aku mesen online pun nggak mungkin hari itu juga datang, sampai pada akhirnya aku harus nyewa pompa ASI. Untungnya ada sewa pompa ASI yang deket dari rumah aku, jadi aku langsung sewa. Dan kebetulan pompa ASI elektrik yang aku sewa itu adalah mereknya Spectra. Sekalian aja aku review kali ya. Jadi untuk pompa ASI yang aku punya itu adalah Medela, tetapi pompa ASI yang aku sewa itu adalah Spectra. Menurut opini pribadiku nih, aku lebih suka Medela. Kenapa? Karena tarikan daripada si Medela itu lebih soft dibandingkan Spectra. Kalau Spectra tuh nariknya tuh kayak narik terus dihempas gitu loh. Jadi untuk moms yang mungkin payudaranya sensitif, aku akan lebih rekomendasi untuk merek Medela sih. Cuman jujur untuk daya tarik, kalau mantepnya daya tarik itu Spectra sih juara. Cuman ya again, ini adalah opsional, ini adalah menurut aku, dan aku udah pakai Spectra itu sekitar sebulanan, dan Medela juga sekitar sebulanan juga. Dan jujur aku lebih prefer, kalau untuk aku sendiri, aku lebih cocok pakai Medela. So yes moms, itu dia yang bisa aku sharing ke kalian. Intinya adalah semangat untuk para pejuang ASI. Jangan merasa kalian berjuang sendirian, karena jujur support dari suami, support dari keluarga itu tuh penting banget. Kenapa? Karena percuma kita nyari teknik pumping atau teknik mengasihi yang paling bener, yang paling sempurna, tapi kalau kalian tuh stres,
terus juga ada tekanan mungkin dari keluarga atau dari rumah yang kurang begitu nyaman, itu juga akan mempengaruhi kualitas ASI atau bahkan ASInya tuh juga jadi seret gitu loh. Karena again, ASI itu keluar ketika ibunya itu happy dan relax. Itulah makanya kadang diturutin aja untuk para bapak-bapak ketika ibunya, ayo dong kita mau keluar. Karena aku waktu itu keluar sebentar, kayak bener-bener cuma jalan doang di mobil, terus aku pumping, dan itu hasilnya keluarnya tuh lebih banyak daripada ketimbang aku diem doang di rumah. Ternyata bener, gimana ASI itu bisa keluar banyak atau enggak tergantung dari mood ibunya sendiri. Kalau ibunya happy, mudah-mudahan dan insya Allah ASInya keluarnya juga banyak. Dan jujur untuk aku saat ini ASIku masih seret, dan pada saat itu aku takut banget berat bayi aku itu kurang. Jadi akhirnya aku coba mencari susu formula, dan anakku aku mix dengan susu formula, walaupun sebenarnya antara susu formula dan ASI aku itu masih lebih banyak ASI, cuman jujur karena ASIku tuh rapet, jadi mau nggak mau aku harus mix dengan atau butuh bantuan dari susu formula. Apakah salah? Tentu saja tidak. Menurutku lebih baik kita ya udah mix aja susu formula daripada babynya itu berat badannya tidak optimal atau tidak normal daripada berat badan bayi yang seharusnya di usianya. So yap, ini yang bisa aku share. Di next video aku akan ngejelasin pengalaman aku atau pencaharian susu formula yang akhirnya cocok untuk anakku, karena jujur ternyata anakku alergi susu sapi. So see you di next video. Thanks for watching.